Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Musliha dari kelompok 5 Gestalt. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu tentang IMABKIN. IMABKIN kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jadi, IMABKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN secara resmi terbentuk melalui Kongres 1 pada bulan Desember 2007 di Jakarta. Nah, di sini ada fungsi IMABKIN. Fungsi IMABKIN yang pertama yaitu sebagai wadah aspirasi dan aktualisasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Selain fungsi, di sini juga ada tujuan dari IMABKIN. Yang pertama, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan konseling se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional. Nah, di sini ada dua hal IMABKIN. Yang pertama ada pengabdian, yang kedua harapan. Harapan juga terbagi menjadi tiga, ada passion, habit, dan akses. Jadi, kesimpulannya adalah faktor terpenting dari IMABKIN yaitu dari lingkungan yang baik yang memberikan dukungan positif serta ilmu-ilmu wawasan. Yang kedua ada akses, yaitu banyaknya ilmu-ilmu yang kita dapat, relasi-relasi yang ada di IMABKIN. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu tentang public speaking. Public speaking sebelumnya lebih dikenal dengan retorika dari bahasa Yunani. Orang zaman dahulu digunakan untuk demonstrasi kepada raja-raja. Jadi, public speaking adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan di hadapan banyak orang untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, di sini ada tujuan utama public speaking, yaitu untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Jadi, tujuan inti dari public speaking yaitu yang pertama, menyampaikan sebuah informasi, yang kedua, mempengaruhi audiens, yang ketiga yaitu audiens dapat berpartisipasi dalam acara public speaking tersebut. Nah, selain tujuan, di sini juga ada komponen-komponen dalam public speaking. Yang pertama, pembicara atau pelaku public speaking, yang kedua pendengar atau audiens, yang ketiga pesan atau informasi yang disampaikan, yang keempat channel atau saluran komunikasi, yang kelima yaitu stimulus atau pendorong informasi, yang keenam yaitu konteks atau situasi yang melingkupi public speaking tersebut, yang ketujuh yaitu dampak. Apa sih dampak yang telah terjadinya komunikasi atau public speaking tersebut? Nah, yang ke-8 ada feedback. Nah, feedback itu umpan balik. Yang ke-9 ada gangguan atau hal-hal yang menghambat. Yang ke-10 yaitu komunikasi antar anggota. Di sini ada jenis-jenis informasi. Yang pertama, informatif atau beragam bentuknya pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua yaitu persuasif, berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga yaitu aksi, yaitu berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, menghibur, ditemui antara acara non-formal. Di sini ada alur public speaking. Yang pertama, proses pemilihan pesan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan di dalam public speaking tersebut. Yang kedua, proses merancang tata cara. Yang ketiga, merencanakan kerangka atau bagan. Yang keempat, menambahkan isi pesan atau informasi yang sesuai dengan tujuan public speaking tersebut. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya
public speaking. Yang pertama, suara yang jelas, lantang, intonasi yang tepat. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, gaya berbicara yang tepat. Yang keempat, pembendaharaan kata. Selanjutnya, di sini ada metode public speaking. Metode public speaking tersebut ada 3. Yang pertama, metode naskah. Yang kedua, metode hafalan. Yang ketiga, metode spontanitas. Mengapa sih harus punya skill public speaking? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi di depan umum. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam public speaking? Yang pertama, gagap. Yang kedua, berbicara secara cepat atau sangat pelan sekali. Yang ketiga yaitu suara kita serak. Yang keempat, suara melemah pada akhir sesi dalam public speaking. Yang kelima yaitu berbicara dengan suara monoton. Nah, ada nih tips-tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama, bicaralah untuk memberi kepada audiens. Kedua, pahami poin-poin yang akan disampaikan. Ketiga, gunakan bahasa tubuh. Keempat, berinteraksi dengan audiens. Yang kelima, kita kenal nih audiens seperti apa. Yang keenam, seni dalam berbicara. Yang ketujuh, hindari kata pengisi atau filter word. Yang ketujuh, banyaklah kita berlatih dalam lakukan public speaking. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga yaitu tentang analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 2, ada internal, yang kedua ada eksternal. Jika internal yaitu di dalam diri kita yang kita miliki. Nah, di dalamnya ada kekuatan, yang kedua ada kelemahan. Yang kedua ada eksternal. Eksternal itu di luar diri kita. Nah, yang pertama ada peluang, yang kedua ada ancaman. Jadi, analisis SWOT adalah alat, instrumen atau mengukur dan membaca kemampuan kita dengan melihat SWOT. Nah, alat instrumen tersebut yaitu perencanaan strategis untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dalam sebuah organisasi yang baik, yaitu mempunyai keempat hal tadi. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, yaitu ancaman. Pertama, kekuatan. Apa sih yang ada di kekuatan tersebut? Yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang kedua, kapasitas tupoksi, yaitu fungsi dan tugas yang jelas. Yang ketiga, yaitu keunggulan. Yang keempat, loyalitas, yaitu memberikan pengabdian kepada organisasi. Nah, kedua ada kelemahan nih. Kelemahan di dalamnya ada buruknya birokrasi. Yang kedua ada rangkap jabatan. Yang ketiga, keterbatasan sebuah fasilitas. Yang keempat, tidak tertib. Anggotanya tidak disiplin dalam kepengurusan. Yang ketiga ada peluang. Di dalam peluang tersebut ada situasi yang mendukung atau banyak peminat. Yang kedua, terbuka atau terpercaya, legal diakui. Yang ketiga ada jaminan akademik. Nah, ada yang keempat ancaman. Apa saja sih yang di dalam ancaman tersebut yang harus cara untuk menghindarinya? Yang pertama ada bukan prioritas. Yang kedua, keadaan tempat. Yang ketiga, tidak terpercaya. Yang keempat, tidak mendukung. Nah, langkah sederhana untuk menganalisis SWOT. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Yang kedua, setiap kekuatan ada peluang dan setiap peluang ada kelemahan. Yang ketiga, setiap kekuatan ada ancaman dan setiap ancaman ada kelemahan. Jika sudah dianalisis SWOT, akan ada kesalahan dalam hambatan diri kita atau menduga kekuatan atau kelemahannya. Bukan salah pada analisisnya. Caranya harus memahami apa yang dimiliki. Tes minat dan bakat untuk mengetahuinya. Cara memilih anggota yaitu dengan memilih latar belakangnya dalam proses
analisis SWOT. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menyampaikan materi keempat tentang manajemen aksi. Sebelum ke manajemen aksi, kita harus ke pendidikan nih, fungsi pendidikan. Nah, secara sederhana, fungsi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, membentuk metode berpikir. Yang kedua, menjadi transmisi nilai. Yang ketiga, mengembangkan jenjang sosial. Kenapa sih harus mahasiswa? Karena yang pertama, mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Kedua, agent of control. Yang ketiga, iron stock, yaitu calon-calon pemimpin di masa depan. Yang keempat, spesial dalam struktur sosial. Nah, jadi manajemen aksi adalah sebuah aksi, sistem pengaturan demonstrasi atau masa aksi untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir setelah perubahan sosial. Nah, esensi aksi. Kenapa sih harus aksi? Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua, sebagai bentuk dan peringatan. Ketiga, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Nah, ada tahap-tahap aksi, ada 3: praksi, aksi, pasca aksi. Praksi yaitu yang pertama ada konsolidasi pengaturan ide, yang kedua kajian dan audiensi, yang ketiga melakukan teknis lapangan, yang keempat mengajukan aksi, yang kelima menetapkan isu dan tuntutan, yang keenam membuat perangkat aksi, membuat agenda aksi, menentukan masa aksi, menentukan titik kumpul, dan yang terakhir mempersiapkan peralatan aksi. Nah, ada perangkat aksi. Yang pertama, koordinator lapangan atau yang disebut dengan korlap, pimpinan aksi. Yang kedua, dinamisasi lapangan, dinlap. Yang ketiga, ada orator atau menyampaikan sebuah orasi. Yang keempat, humas dan media. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, negosiator. Yang ketujuh, logistik. Yang ke-8, media dan keamanan. Nah, ada juga peralatan aksi. Apa saja sih yang harus disiapkan dalam sebuah aksi? Nah, yang pertama ada bendera. Yang kedua, alma mater atau PDH. Yang ketiga ada spanduk. Yang keempat, pengeras suara atau TOA. Yang kelima, mobil sound. Nah, yang kedua ada aksi, yaitu menjalankan agenda aksi. Yang pertama harus berkumpul di titik kumpul. Yang kedua, melakukan pemahaman untuk mengumpulkan aksi. Yang ketiga, jalan menuju lokasi aksi. Yang keempat, orasi atau pembukaan. 5, menjalankan rencana aksi. Yang keenam, negosiasi. Yang ketujuh, vertikal. Nah, selanjutnya ada pasca aksi. Nah, apakah tujuan aksi ini dapat tercapai? Pertama, harus absensi. Jumlah anggota harus sesuai dengan saat pada aksi. Yang kedua, evaluasi, yaitu agenda aksi, jumlah masa aksi, isu dan tuntutan. Yang ketiga, rekomendasi. Yang keempat, menjaga ekselasi aksi tetap naik, membangun awareness dan interest publik. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima tentang kepemimpinan atau leader. Nah, kepemimpinan menurut Peter Anderton bukan sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Hakikatnya manusia ekselentasi hadir di dunia ini adalah karena sebuah perjanjian. Nah, banyak seseorang jadi pemimpin itu tidak cocok. Kenapa? Karena mereka tidak kompeten. Incompetent leader itu menurut Thomas Chamorro ada 3. Yang pertama, bias kepedean dan kompetisi. Yang kedua, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Yang ketiga, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Nah, kenapa sih pemimpin itu tidak cocok? Karena mereka inkompeten, gila prioritas, tidak berintegritas. Yang cocok itu yang berkompeten, rendah diri, dan berintegritas. Nah, incompetent leader
Time, dihadapkan suatu, tetapi terbatas waktu. People, seorang pemimpin. Bagaimana kita membawa seorang tersebut menjadi pemimpin. Power, kekuatan. Kekuatan jadi pemimpin digunakan untuk apa? Nah, self leadership. Ada 3. Self worth. Lihat pemimpin di sekitar. Bayangkan, lalu ukur. Yang kedua, self reflection. Gambaran diri dan bayangkan. Yang idealnya itu seorang pemimpin seperti apa? Yang ketiga, self regulation. Reframing. Kita harus mempunyai prinsip menurut Lars Sudiman. Nah, seorang leader yang baik, seseorang yang bisa melihat tidak dari titik itu saja, tapi dari titik-titik yang lainnya juga. Leadership and trust, yaitu ada 3. Kepercayaan itu memberikan perasaan. Yang kedua ada kerjasama. Yang ketiga, good leadership, mengkondisikan lingkungan, merupakan bagaimana keadaan kompetitif dan organisasi dapat menghancurkan organisasi tersebut. Nah, good leadership itu seperti contohnya orang tua. Nah, ada hal-hal yang terlupakan. What, how, why. Harusnya why, how, what. Why? Mengapa kita melakukan tersebut? How? Bagaimana kita melakukan itu? 3. What? Apa yang kita lakukan? Jadi seorang pemimpin. Itu saja. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu yang ke-6, yaitu teknik persidangan. Nah, langsung saja. Sidang secara umum yaitu berkumpul, bermusyawarah, dan berunding. Nah, persidangan yaitu sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu umum untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Nah, jenis-jenis sidang itu ada 3. Yang pertama, sidang komisi. Nah, sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja, dipimpin oleh ketua komisi. Ketua komisi dipilih dari anggota komisi dalam komisi tersebut. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen. Yang kedua, sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Yang kedua, sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang pleno dilakukan untuk memberikan keputusan final. Termasuk ke dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal, tata tertib, pembahasan agenda, dan pemilihan presidium sidang. Sidang mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh presidium sidang. Nah, yang ketiga ada sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Nah, ada kelengkapan sidang. Ada pimpinan sidang, peserta sidang, peninjau, palu sidang, draft sidang, konsideran, quorum, dan pengambilan keputusan. Terakhir ada notulensi. Nah, pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan. Ia wajib mengatur jalannya persidangan. Seorang pemimpin sidang dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi pendapat-pendapat yang berkembang dalam persidangan. Ya, yang kedua ada peninjau. Peninjau adalah orang yang hadir dalam persidangan, kecuali peserta dan pimpinan sidang. Yang ketiga ada palu sidang. Palu yang digunakan untuk menetapkan suatu keputusan. Ada draft sidang. Draft yang berisi permasalahan-permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Ada quorum itu atau pengambilan keputusan.
Notulensi adalah yang bertugas untuk mencatat jalannya persidangan. Ada ketentuan-ketentuan persidangan. Ada serah terima pimpinan sidang, interupsi, penggunaan palu sidang, skorsing atau pending, ada peninjauan kembali atau disingkat dengan PK. Nah, penggunaan palu sidang ada 1 kali ketukan, yaitu pengambilan keputusan, menskors, dan mencabut skors. 2 kali ketukan, yaitu menskors, menghasilkan hasil sidang. Yang ketiga ada 3 kali ketukan, yaitu membuka dan menutup persidangan. Ketukan berkali-kali itu minta kepada para peserta dan komisi-komisi untuk perhatiannya dan menunda sidang. Ada interupsi point of order, yaitu mengemukakan pendapat dan bertanya. Ada intrusi point of information, yaitu memberikan sebuah informasi. Ada point of clarification, yaitu mengklarifikasi masalah. Ada point of privilege, yaitu mengajukan ketersinggungan. Nah, skorsing atau pending itu pengambilan waktu rehat dalam persidangan untuk keperluan tertentu. Kalau peninjauan kembali, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengulang pembahasan atau keputusan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.